Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh telah meraih kemenangan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Tapi sebaliknya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflahal mu'minun, juga ada dalam ayat yang lain. Maka beruntunglah orang-orang mukmin. Tapi kali ini kita membahas tentang persoalan jiwa. Beruntunglah orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang cerdas. Qad aflaha man zakkaha. Di dalam ayat yang lain, bahkan di dalam hadis qudsi, Allah pernah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi itu? Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif. Hanif itu lurus, cenderung kepada kebenaran. Jadi kita semua nih, fitrahnya kita nih jalan yang benar. Fitrahnya kita adalah jalan yang benar. Jadi kalau ada di antara kita yang menyimpang, bagaimana? Itu sedang keluar daripada fitrah yang benar itu. Jadi semua kita nih jalannya benar. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hanifah itu jamaknya nanti hunafa. Hanif lembut, hanif lurus, hanif itu kecenderungan kepada kebenaran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam riwayat, menukil daripada riwayat baginda Nabi Muhammad SAW tadi, bahwa orang-orang yang hanif ini, orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada kebenaran itu, dia harus mawas diri. Harus mawas. Mawas diri itu dia harus mengawasi diri dia sendiri. Apakah jalan yang aku tempuh ini akan selalu berada pada kebenaran atau mohon maaf menyimpang. Ada bahasa yang bagus beberapa waktu terakhir ini, melihat kasus-kasus yang terjadi. Belajar agama tapi kok menyimpang. Belajar hukum tapi kok melanggar. Ini konteksnya. Jadi unik bahasa ini, kata guru saya, belajar hukum kok melanggar. Belajar agama tapi kok menyimpang. Ini yang disebut dengan keluar dari jalur yang sesungguhnya tadi. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqima. Ini loh jalan yang lurus. Tapi setiap jalan kiri, setiap jalan yang lurus, ada jalan ke kanan dan ke kiri. Di setiap jalan ke kanan dan ke kiri ini ada yang memanggil. Syaitan. Yang selalu mengajak kepada kejelekan. Maka ketika itu ada doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan pada diriku ketakwaan. Ya Allah, bersihkan hatiku, zakki. Allahumma zakki anfusana. Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami. Maka mengapa konteksnya jiwa, nafas? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kenapa yang dipanggil itu jiwa? Jiwa ini gabungan dua hal, jasad dan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ketika kalian ditanya tentang ruh, jawaban Nabi Muhammad itu sederhana. Menunggu jawaban ruh ini panjang, lama, butuh waktu. Sekitar semingguan. Baru turun. Kata Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya orang-orang kafir Quraisy tentang ruh, maka katakan, qulir ruh, katakanlah bahwa ruh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ruh ini suci. Kalau datang dari Allah itu suci. Tapi sementara jasad itu datangnya dari mana? Terbuat dari saripati tanah. Saripati tanah. Artinya kita ini gabungan antara dua hal, yang suci dan yang kotor. Makanya disebut dalam ayat yang tadi, qad aflaha man zakkaha. Kapan manusia itu bisa suci? Kapan manusia itu bisa bersih? Kapan manusia itu bisa menjadi orang yang baik?
Kapan manusia itu bisa menjadi orang yang benar? Ketika tidak keluar dari jalur kebenaran tadi. Hanif tadi. Ketika manusia ini tidak keluar dari maksud daripada Hanif tadi. Adakah kecenderungan? Ada. Kasus LGBT itu penyimpangan. LGBT itu penyimpangan. Pertanyaannya adalah mengerti agama? Mengerti. Bahkan ada baru-baru ini kasus yang terjadi, seorang dai terkenal mungkin pernah sampai ke Pekanbaru. Tapi mengapa melakukan penyimpangan? Wallahu a'lam bissawab. Tapi itulah yang disebut dengan penyimpangan daripada kebenaran. Makanya bahasanya sederhana. Belajar hukum tapi melanggar. Belajar agama tapi menyimpang. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Apa yang disebabkan begitu? Kecenderungan orang kepada kebenaran itu tidak bisa dijaga. Kasus yang terbaru, daycare, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus serumbai yang sekarang sedang terjadi di Riau, Pekanbaru. Pertanyaannya adalah, bagaimana karakter manusia yang hari ini tampak, yang mereka dengan santai membunuh tanpa ada, mohon maaf, rasa bersalah dan dosa. Padahal itu sebuah penyimpangan, padahal itu ada sebuah dosa, padahal mereka tahu bahwa itu yang mereka lakukan adalah kejahatan, kriminal. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mempelajari agama? Iya. Apakah mereka mengerti ilmu? Iya. Mengapa kok terjadi penyimpangan? Ini yang kemudian harus kita pahami. Bahwa jiwa yang cerdas, kita kehilangan jiwa yang cerdas. Bukan tidak ada. Kehilangan. Kita ambil contoh. Ada satu gelas. Kita ini ibarat gelas yang kosong. Kalau gelas ini kosong, tidak ada isinya, maka ada ruang hampa di situ. Tapi kalau gelas ini kita isi dengan air, dia berisi. Ketika dia berisi dengan air, maka tinggal tergantung pemanfaatannya. Kalau dia berisi minyak, bisa dimanfaatkan untuk minyak goreng dan lain sebagainya. Tapi kalau dia berisi air yang bersih dan suci, bisa digunakan untuk mengenyangkan perut kita. Ini poin penting. Gelas yang berisi air yang jernih ini, ketika dicampur dengan jasad, dicampur dengan tanah, berubah jadi kotor. Kita ambil contoh. Manusia itu berada pada jalan yang lurus itu, jika mereka istiqamah dalam proses kebenaran tadi. Makanya istilahnya sekarang manusia itu, kita ini diibaratkan ada gelas isikan air. Kalau Bapak Ibu mau lihat, coba bayangkan sendiri. Dalam diri kita nih, ada dua hal. Ada yang kotor, ada yang bersih. Sekarang tinggal kuat-kuatan. Kuat yang kotornya itu kuat yang bersihnya. Kasus yang terbaru. Persoalan. Mohon maaf betul. Seksualitas. Pelecehan seksual yang terjadi di salah satu kampus terbesar di Indonesia. Pertanyaannya pelecehankah? Pertanyaannya penyimpangankah? Mempelajari hukum tapi mohon maaf melanggar hukum. Ini poin penting. Maka butuh namanya kecerdasan terhadap jiwa. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang cerdas di sini? Jiwa yang cerdas itu dalam bahasa lain kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jiwa yang sehat. Bagaimana jiwa yang sehat itu? Jiwa yang sehat itu yang mengerti jalan kebenaran tadi, yang mengerti maksud hanif pada diri dia. Apa maksudnya? Qad aflaha man zakka. Allahumma ati nufusihi atau Allahumma ati nafsi zakkaha taqwaha. Ya Allah, berikan kami, dalam diri kami ini ada ketakwaan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus minta takwa pada diri kita? Apa masalah? Tadi subuh kita bahas. Persoalannya adalah ketika orang tidak punya iman, tidak punya adab, tidak punya akhlak, selesai, hancur. Kerusakan itu sederhana. Ketika seseorang sudah tidak memiliki iman, tidak memiliki akhlak, maka kerusakan itu pasti terjadi. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Sudah sunnahnya begitu. Bukan sunnah Nabi ya, sunnatullahnya begitu. Ketika seseorang tidak beriman, tidak berakhlak, hancur. Kita ambil contoh. Kalaulah masjid ini dikelola oleh, mohon maaf, seorang pengurus masjid tapi tidak punya adab, tidak punya iman, hancur. Sekalipun masjid ini pemiliknya adalah umat muslim, tapi tetap hancur. Organisasi apapun, lembaga apapun yang dikelola oleh orang yang tidak beriman, tidak punya adab, tidak punya ilmu, hancur.
Semua akan hancur. Maka disinilah, nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan itu. Kembali kepada poin tadi. Perbanyak dalam bahasan ini sebenarnya Ibnul Qayyim mengatakan kepada kita, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan kepada kita hati yang baik, jiwa yang sehat. Akal kita nih berfungsi, diberikan oleh Allah untuk membedakan antara kita dengan binatang. Kalau kasus seperti yang terjadi di Rumbai itu, mohon maaf, itu lebih rendah daripada binatang pelakunya. Sangat lebih rendah sekali. Mereka bukan manusia itu, bukan. Sama sekali bukan manusia. Kenapa? Lebih rendah. Balhum adal. Mereka lebih sesat, lebih parah, lebih hina daripada binatang itu sendiri. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Kalau akal mereka pakai, maka masih ada unsur kemanusiaan yang tertanam dalam diri dia. Maka gabungan antara akal, antara iman menghasilkan satu yang disebut dengan akhlak, adab, moral. Kalau yang berbicara moral, nggak akan kejadian pembunuhan itu. Tidak akan terjadi. Tidak akan. Ini poin penting bagi kita yang harus kita pahami. Bagaimanapun, lihat kasus kita hari ini di mana-mana. Bahkan mohon maaf, banyak kejadian hari ini dengan kasus-kasus hari ini Pekanbaru sedang kelangkaan posisi minyak, baik Pertalite, Pertamax, mungkin Pertamax tidak, atau solar. Apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali, mohon maaf, bermunculan kejahatan-kejahatan dengan berbagai macam model. Artinya kontrol hati dan jiwa seseorang, kontrol iman dan akhlak seseorang akan menjadi prioritas kemana dia akan melangkah. Menjadi penjahatkah di tengah kriminalisasi, menjadi penjahatkah di tengah zaman yang begitu hancur, atau menjadi orang baik di tengah kekacauan itu. Itu yang disebut dengan cerdas tadi. Jiwa yang cerdas bisa mengarahkan seseorang pada jalan yang baik ketika berada dalam kehancuran. Jiwa yang cerdas bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan jika dia tahu bahwa sesungguhnya di dalam kehancuran dan keterpurukan itu ada kebaikan. Itulah yang disebut dengan jiwa yang cerdas. Laisal akil man ya'riful khaira bainas syarr. Orang cerdas itu orang pintar, kata Umar bin Khattab, bukan yang tahu keburukan di antara kebaikan, tapi orang yang cerdas itu di antara sekian banyak keburukan-keburukan ini, dia bisa mengambil sedikit kebaikan di antara keburukan-keburukan tersebut. Sama halnya dengan keadaan sekarang. Seterpuruk apapun manusia, sehancur-hancur apapun manusia, kalau dia punya akal yang sehat, jiwa yang sehat, iman yang kuat, akhlak yang tepat, menghasilkan adab ataupun moral yang bagus, maka dia tak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di tengah dunia yang carut marut ini agar bisa istiqamah menjadi orang-orang yang, mohon maaf, kita harus meminta kepada Allah agar tetap menjadi manusia yang manusia, bukan manusia yang berperilaku binatang atau justru sebaliknya. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan ketika manusia tidak lebih baik daripada binatang, lebih baik binatang ada daripada manusia itu sendiri. Ini yang menjadi poin penting bagi kita. Moral, akhlak harus dilandasi dengan iman yang baik. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alla